Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming. Kita lanjutkan teman-teman ya untuk PHP dasar ya. Untuk pertemuan yang ke-7 ya. Jadi sebelumnya kita udah membuat sebuah database ya. Database-nya namanya DB Academic kemarin teman-teman ya. Kemudian di dalamnya ada tabel mahasiswa yang ada data beberapa ya. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah membuat untuk apa namanya? Untuk form koneksi dan menampilkan data dari database ini ke halaman web. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat sebuah form input data di halaman web kita atau halaman PHP kita yang bisa memasukkan data dari halaman web ya. Kalau sebelumnya kita langsung sisipkan di database, sekarang kita langsung buat di halaman webnya. Jadi saya nggak panjang-panjang teman-teman ya supaya gampang dipahami ya. Jadi lebih baik sedikit-sedikit dulu. Ini ada 2 halaman coding dulu tapi paham ketimbang banyak tapi bingung gitu ya. Oke, saya langsung aja. Berarti ada 2 halaman akan kita buat sekarang teman-teman ya. Oke, ada 2 halaman yang akan kita buat. Ya, ya. Oke. Jadi di halaman indeks ini kita nanti akan mengkoneksikan ditambah data ini teman-teman, kita koneksikan, saya besarin ini ya, ke halaman namanya input data, form input data mahasiswa ya. Nah, ini jadi ketika diklik di sini ya, kita akan dibawa ke sebuah form input data gitu ya. Nah, langkah pertama berarti kita akan membuat form input datanya ya. Saya buat di sini new file ya. Saya simpan aja dulu biar nggak salah teman-teman ya. Namanya form kasih input data titik php. Nah, kita simpan dulu teman-teman, namanya form input data titik form input mahasiswa ya, form input mahasiswa, mahasiswa.php ya. Oke. Sekarang di sini kita masukkan HTML-nya dulu ya. Kita sisip nanti PHP-nya di tengah ya. Oke, di sini kita bikin form teman-teman ya. Form ya. Kemudian action. Nah, nanti actionnya di halaman ini. Nanti actionnya kita buat satu halaman lagi ya, khusus PHP. Nanti kita buat di situ nanti namanya proses simpan .php. Jadi ketika di running atau diklik tombol dari form ini, dia akan action ya ke itu. Kemudian metodenya ya kita gunakan post ya. Oke, gitu ya. Kemudian supaya jangan lupa kita buat tutup ininya. Nah, di sini kita gunakan table supaya dia lebih rapi teman-teman ya. Tapi di sini bordernya kalau kemarin saya buat satu supaya kelihatan, ini saya buat tidak kelihatan, hanya untuk membuat rapi aja tata letaknya teman-teman ya. Nah, saya mulai dari TR dulu ya, TR pembuka. Oke, baris yang pertama ya, saya mau bikin judulnya ya, untuk kolom judul dulu ya, colspan sama dengan 2. Teman-teman pasti tahu colspan sama dengan 2 ini maksudnya apa ya kalau udah belajar HTML ya teman-teman. Ini 400 aja ya. Di sini saya ketik, di sini saya tambahkan align-nya, align sama dengan center untuk judul ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang saya taruh di sini juga boleh.
yang center tulisannya di situ adalah form input data mahasiswa ya. Supaya dia lebih besar, saya boleh tambahkan header ya teman-teman ya, H2. Kemudian di sini H untuk 2. Oke. Ya. Ini cuma 1 TD. Ya, oke. Itu baris pertamanya. Oke. Kemudian untuk baris keduanya ya, saya buat lagi TR ya. Sini TR pembuka, langsung TR penutup supaya nggak lupa. Ini ada 2 TD nanti di sini. Width-nya yang pertama ini untuk judulnya ya, cukuplah 150 aja gitu ya. Itu aja. Nah, kemudian isinya NIM di sini teman-teman ya. Untuk TD yang keduanya WIDTH ya, kalau salah ketik dia enggak. Ini 250 untuk isinya ya. Nah, di sini kita bisa bikin teman-teman form apa namanya ya, input teks ya. Kita bikin di sini ya, input teks, tipenya teks ya teman-teman, teks. Nah, ini jadi kuncinya adalah satu namanya ya, karena dipanggil nanti namanya NIM di situ ya, teks nama NIM. Kemudian value-nya kosong, karena value-nya kita nanti nggak masukin di sini ya, value-nya kosongin aja. Oke, seperti itu aja. Nah, oke, supaya lebih cepat nanti kita kopas saja teman-teman ya. Kita baru buat halaman pertama ini ya, untuk formnya ya. Kemudian nama teman-teman, nama, tipenya masih input teks biasa, tapi name-nya ini jangan salah, karena ini akan kita post nanti ke halaman proses simpan teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya, nama, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita bisa gunakan radio button teman-teman ya, radio button ya kita gunakan. Sorry, ini TD-nya lupa tutup ya, TD-nya lupa ditutup ya. Oke, ini kita bisa gunakan radio button. Ini kita hapus, kita ganti. Ini kan input tag ya, kita enter ke bawah. Nah, kita ketik di sini untuk radio buttonnya ya. Nah, berarti di sini buka input type radio ya. Kemudian name-nya jangan lupa teman-teman. Ini adalah salah satu kuncinya, Jekyll ya. Kalau salah panggil name-nya dia nggak bisa ya. Nah, ini nanti ada 2 ya, value. Kalau yang pertama ini value-nya kita kasih laki-laki dulu ya. Nah, laki gitu ya. Value-nya laki-laki gitu ya. Name Jekyll. Oke. Kemudian di sampingnya supaya ada tulisan sininya laki gitu. Kemudian kita kopas saja untuk input radio keduanya, pilihan ya, option ini teman-teman ya. Name-nya tetap sama, value-nya di sini yang kita ganti perempuan gitu ya. Kemudian di sini kelihatan dia adalah perempuan juga. Oke. Itu untuk apa tadi? Untuk jenis kelamin. Kemudian apa lagi? Sekarang untuk apa namanya, prodi ya, prodi. Kita buat TR-nya dulu, TR. Kita tutup TR-nya supaya nggak lupa. Ininya kita masih pakai sama ya. Ini kita kasih captionnya apa ya, prodi, pendek aja ya. Kemudian kita buka TD ya, di pembuka, TD penutup. Sekarang ini kita gunakan combo box teman-teman ya, combo box ya. Jadi kalau kita gunakan combo box, berarti di sini kita gunakan select ya, gitu ya.
ya. Select class ya, di sini kita kasih select class teman-teman ya, kita pilih di situ select class. Nah, ininya form control ya, form control ya. Terus name-nya yang jangan salah ya teman-teman ya, name-nya ini nanti jadi kunci yang dipanggil gitu ya, name-nya prodi gitu ya. ID-nya juga kita bikin sama aja, prodi, udah begitu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian nanti baru kita masukkan opsinya ya. Option yang pertama ya, option yang pertama kita buat kosong dulu kalau dia belum dipilih gitu ya, itu maksudnya. Option yang pertama kosong dulu, kemudian tutup begini. Ini kita suruh dia milih dulu, pilih prodi gitu ya. Nah, gitu kira-kira penutup option ya. Itu udah ya, sorry. Nah gitu, kira-kira begitu. Kemudian option yang kedua kita kopas saja. Di sini kita isi value-nya, isinya apa ya? Sistem informasi ya. Ini kan sama ya teman-teman ya, sistem informasi ya, betul. Kemudian value-nya ini sorry, option spasi value, sorry teman-teman, value, sorry ya, value di sini. Nah, kita value, isinya nanti yang muncul juga sistem informasi misalnya di sini ya. Nah, ini kita kopas biar lebih cepat. Kemudian teknik informatika misalnya di sini. Informatika kita kopas lagi sini. Saya bikin berapa ya? Kemudian manajemen informatika. Nah, udah segitu aja dulu teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang ya. Nah, oke, ini udah ya. Kemudian apa lagi ya setelah prodi? Apalagi coba kita lihat alamat ya. Nah, alamat ini kita gunakan tanda panjang, kita gunakan text area ya. Nah, di sini kita dulu ini sini kita buat alamat. Kemudian std pembuka ya, std penutup ya. Nah, ini kita gunakan text area teman-teman ya. Untuk ini kita gunakan text area. Oke, text area begini, text area ini ada nih. Nah, text area ya, row-nya dulu ya. Text area, row-nya berapa? Kalau di text area ini pengaturannya ada beberapa teman-teman. Rows-nya berapa? Kita buat 3 baris saja. Kemudian apa lagi? Kolomnya ya, kolom. Text area itu ada kolomnya kita berapa panjangnya teman-teman? Saya kita buat 50 misalnya ya. Kemudian apa lagi? Udah seperti itu aja ya. Terus name-nya ya, name. Nah, ini yang jadi salah satu kuncinya, alamat gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Oke, untuk pengetikan
teks areanya sudah teman-teman. Di sini row-nya 3, call-nya 50 ya, panjangnya kolomnya ada 3, bisa 3 baris. Kalau kita menggunakan input tag biasa nggak bisa ya, row-nya cuma 1 ya. Makanya kalau untuk alamat karena panjang kita gunakan teks area. Oke, udah selesai teman-teman. Simpannya juga sudah. Sekarang coba kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Kita refresh ya. Nah, ini udah. Ini nama NIM, nama laki-laki perempuan pilihan. Ini namanya combo box teman-teman. Ini text area. Oke, itu baru ini belum ada. Kalau kita simpan belum bisa ya, karena belum ada ini. Jadi kita harus buatkan namanya halaman proses simpan satu lagi teman-teman. Jadi ada satu lagi kita buat sebuah halaman ya. Ini murni PHP ya. Tadi ada campur sama HTML-nya. Oke. Nanti sekarang codingan PHP. Oke. Langkah pertama kita include dulu teman-teman. Include koneksinya harus itu ya. Oke. Kita include file koneksinya untuk, jadi ketika tombol itu ditekan nanti ini yang dia jalankan gitu ya. Kemudian kita buat variabel-variabel penampung nilai yang di post dari halaman yang tadi, misalnya name gitu ya. Saya buat dulu ke bawah biar enak nanti sekalian ya. Kemudian nama, kemudian Jekyll jenis kelamin tadi ya, kemudian prodi gitu ya, kemudian alamat alamat. Nah ini variabel. Kemudian kita postkan dari yang tadi, post ya, nah nanti yang nama ini harus sesuai dengan nama ini teman-teman. Kalau enggak dia salah, kuncinya di situ. Pertama ini name, ini yang dipanggil. Nah, name ini ya, ini yang dipanggil. Oke, berarti mulai dari name dulu. Di sini titik koma ya. Oke, ininya bisa kita copyin biar cepat. Sandari sama dengan aja. Ctrl C, Ctrl V ya. Kita ganti isinya nama gitu ya. Kemudian Jekyll misalnya. Kemudian Odi. Kemudian apalagi alamat. Nah ini harus sama dengan name yang ada di form ini teman-teman. Nanti karena name itu yang akan nilainya, value-nya akan dikirim ke yang namanya nanti proses simpan .php. Kita simpan dulu, ini belum disimpan nama halamannya, proses simpan .php gitu ya. Oke, sekarang udah kita buat variabel penampung dari post yang nilai yang akan dikirim. Sekarang kita buat sebuah query, tapi kita pisah karena ini rada panjang teman-teman ya. Kita pisah ya. Insert ini sebenarnya isinya query ya, insert into teman-teman ya, mahasiswa. Nah, insert into mahasiswa, buka kurung, tutup kurung ya. Ini harus sesuai dengan nama filenya. Kalau lupa lihat di database. Jekyll, apalagi tadi, prodi, alamat. Nah, kemudian ini kalau saya enter ke bawah nggak ada masalah teman-teman ya. Nah, kemudian values ini sama kayak sintak query dari SQL ya. Nah, buka kurung lagi. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nim nama, Jekyll, alamat ya. Ada 4 berarti ya. Biar enggak ini nanti saya bikin begini. Oke. Sekarang tinggal kita copy yang ini. Variabel ini. Prodi 1, 2, 3 kurang 1, kita buat lagi alamatnya. Jangan lupa titik komanya di sini. Oke, selesaikan sampai di situ. Kemudian baru kita buatkan ini query-nya ya. Tadi kan insert biasa, sekarang ada bedanya. Ini variabel juga tapi ini query-nya
Saya kasih query ya. Ini di sini kita panggil menggunakan seperti yang kemarin, MySQL query ya teman-teman. Nah di sini kan saya panggil dulu koneksi ya. Nah inilah, karena dia variabel, berarti saya nggak usah pakai tanda kutip lagi, tinggal saya panggil aja ini. Nah biar saya di sininya nggak terlalu panjang gitu ya, seperti koma di sini, itu kira-kira ya. Nah kemudian saya bikinin if-nya di sini, if kita kurung ini ya. Nah oke, seperti itu. Kalau dia masuk, misalnya saya buat echo ya kan, data berhasil ditambahkan ya, titik koma, kemudian langsung dia kebuka ke halaman, balik lagi ke halaman apa namanya, ke halaman indeksnya ya, gitu. Header sini location gitu ya, titik 2 nama halaman indeks ya, udah PHP gitu kira-kira, titik koma. Kalau dia salah bagaimana teman-teman? Nah, kita bisa kasih else di sini ya, else kalau dia nggak masuk ya, kita buka kurung lagi, ntar kita echo aja kalau dia gagal memasukkan data ya, gagal menambahkan data gitu aja. Oke, nah ini kita simpan perubahannya. Nah sekarang kita tes lagi, hanya 2 halaman ini ya, kalau ini halaman indeks yang sebelumnya ya. Oke, kita simpan perubahan, kita jalankan ya. Kita ini dulu, kita balik ke ini dulu sini. Oke, ini sampai ini teman-teman ya, kita coba input ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, record saya tambah. Nah yang 12 ya, namanya siapa ya, Sutarno, laki-laki, saya pilih teknik informatika, alamatnya Jawa Tengah misalnya. Oke, saya simpan teman-teman. Nah ada yang salah di line 7 di proses simpan, kita lihat ya, line 7, oh ini salah. Nah gitu ya, kita coba lagi, kita back lagi, kita simpan lagi. Nah masuk Sutarno ya, ini langsung masuk. Oke ya, kita tambah di sini, backnya nggak ada ya, kita bisa tambah backnya lagi di sini, seperti di sini ya. Backnya di sini, ini saya kasih align sama dengan center ya, center ya. Di sininya saya kasih sebuah aref, makanya HTML-nya harus mantap dulu ya, indeks. Kalau HTML-nya masih ini, teman-teman bakalan susah ya. Back to halaman apa ya, halaman data mahasiswa, halaman apa ya, halaman utama aja lah ya. Oke, nah itu lah, kita coba simpan, kita coba running, refresh. Nah balik sini, balik ke sini. Nah sekarang data terakhir 12 belakangnya teman-teman, saya tambahin lagi ya, 13 ya, namanya tadi Sutarno, sekarang Kartini, informasi Jawa Barat misalnya, saya simpan ya. Nah ini langsung masuk teman-teman di sini. Nah pesannya nggak kebaca karena langsung dia masuk ke sini. Oke, jadi itu dulu, jangan panjang-panjang dulu, jadi harus paham di codingnya tadi. Yang pertama formnya, ini membuat halaman formnya, kemudian ini sering bermain dengan HTML-nya teman-teman, dengan table ya, supaya tampilannya seperti ini, membuat seperti ini. Ini kan pakai HTML ini teman-teman ya. Paling nanti yang ini pakai form ya, di sini dia form actionnya nanti dia dilakukan di halaman berikutnya, ke halaman namanya proses simpan. Nah di sini actionnya teman-teman.
Jadi di post nanti data-data yang diketik di teks input tipe input text ini dikirim ke sini. Makanya ditampung di dalam sebuah variable di sini. Setelah ditampung, ini gunakan query-nya insert into, dipanggil variabelnya di sini. Nah, akhirnya dia masuk ke database, kita kasih pesan atau langsung dia balik lagi ke halaman indeksnya. Jadi seperti itu. Hanya sesimpel ini teman-teman ya, 2 halaman aja dulu. Nggak usah panjang-panjang. Untuk apa gunanya belajar banyak-banyak tapi nggak paham ya, lebih baik kita bahasa Inggrisnya alon-alon asal kelakuan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa yang belum di subscribe silahkan di subscribe, kemudian klik lonceng ya, like ya, dan komentar. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.